Ya. Itu katanya kemudian bukan langsung. Ya. Tapi ada yang bagaimana? Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak. Ada lagi? Tanya memang nih. Nggak ada jadwalku itu saya di masjid ini Ramadan. Iya. Hanya di sini saja, aja subuh ini. Tidak ada Pak? Baik. Saya jelaskan ya. Dengar baik-baik Ibu. Ini yang kita cari pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Hadisnya dulu Pak, sebelum kita masuk kata summa. Ya. Dan sebelum kita masuk pembahasan tentang jamnya apakah pas atau tidak. Bu, dengarkan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, otomatis di masjid. Kalau kita sholat subuh di rumah, baru kita datang ke masjid, ikut majelis, baru kita mau dapat pahala haji umroh, tidak bisa. Baik, Ibu. Berarti apa? Sholat subuh berjamaah di mana? Masjid. Ini syarat pertama, ya Pak ya. Kemudian, perhatikan, dia duduk mengingat Allah. Ini syarat kedua. Mengingat Allah dijelaskan oleh para ulama 3. Yang pertama, majelis ilmu. Karena dulu zaman Rasulullah, sering sekali Rasulullah memberikan kajian kepada sahabat itu di waktu seperti ini setelah sholat subuh. Sehingga Rasulullah menunggu sampai matahari terbit, lalu menunggu lagi sedikit. Saya ulangi, Rasulullah itu tidak pas-pas terbit. Sedangkan kalau kita lihat di sini Pak, ini namanya syuruk. Manakah syuruk di sini? Tidak ada di? Oh, tidak ada. Di mana? Di mana? Ah, syuruk gitu. 6/5. Itu, wallahu alam ya. Saya tidak pernah cek dari mana ini alat tahu bilang jam 6/5. Tapi yang jelas biasanya dari waktu yang otomatis. Perhatikan Bu. Waktu yang otomatis ini dia biasanya dipas-paskan dengan matahari terbit atau ya sekitar itu. Maka subhanallah, perhatikan Pak. Dulu zaman Rasulullah, caranya tahu syuruk atau tidak bukan lihat waktu, lihat langit. Itu kalau sudah ada memerah-merah di ke ujung timur, ya, pasti di timur Pak, karena kalau matahari terbit di barat kiamat. Ya, ya Pak ya. Jadi dari mana? Lihat ke timur. Kalau para sahabat sudah lihat ke timur, sudah mulai ada merah-merah, mereka tidak sholat langsung. Tetapi apa Pak? Tetapi menunggu sedikit, lalu mereka sholat 2 rakaat. Aslinya ini sholat 2 rakaat. Perhatikan gini, saya jelaskan Pak. Bukan sholat syuruk namanya. Karena syuruk itu nama waktu, bukan nama sholat. Maka sholat apa ini yang 2 rakaat? Sholat duha. Saya ulangi, sholat apa ini? Sholat duha. Tapi orang Makassar, orang Indonesia tidak mau ribet. Jadi apa Nabi bilang? Sudah mau ke sholat syuruk. Kalau di Arab kita bilang itu, marah orang Arab. Karena orang Arab bilang tidak ada la sholata inda syuruk. Karena mereka akan mengatakan tidak boleh ada sholat di waktu syuruk. Kenapa? Saya ulangkan, saya jelaskan. Karena ada hadis terpisah Ibu Pak, ada hadis terpisah. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 waktu yang dilarang sholat. Perhatikan baik-baik ini supaya jelas Pak. Ini karena bidang saya ilmu hadis. Jadi saya mengerti sekali ini permasalahan. Ada 3 waktu. Jadi saya tidak salahkan orang Indonesia. Kalau dia bilang saya sholat syuruk Ustadz, tidak apa-apa. Tapi saya perjelas bahwa tidak ada itu sholat syuruk di zaman Rasulullah. Cuma yang kau lakukan itu tidak apa-apa, kau penamakan sholat syuruk, tidak ada masalah. Cuma saya ingin kasih ilmu bahwa itu aslinya sholat duha. Dan tidak boleh orang sholat waktu syuruk. Sebagaimana orang tidak boleh sholat waktu gurub. Gurub itu maghrib. Maghrib itu terbenam. Syuruk itu terbit. Syaraqa yashruku syarqan. Syurukun itu terbit. Gurubun terbenam. Maka tidak ada itu sholat pas setelah sholat subuh kecuali sampai waktu duha. Dan tidak ada sholat setelah sholat asar kecuali datang waktu maghrib. Paham Pak? Jadi ada 3 waktu dilarang sholat. Apalagi satu Ustaz, zawal. Kasih ke sini kameramu nak. Ya, gerakkan saja, pindahkan saja gini kan. Ya. Zawal itu Pak, perhatikan Ibu. Zawal itu waktu yang dilarang sholat. Misal jam 11:30 mungkin, atau saya tidak bisa pakai jam karena dari zaman Rasulullah tidak ada jam. Yang saya ada sebenarnya matahari. Tapi kan untuk memudahkan sekarang Pak, kalau kita lihat matahari mendungi bagaimana nih?
Dia bilang, jangan dulu sholat. Setengah 7 Mi. Dia bilang Ustadz matahari. Nah lihat, tidak terbit matahari. Tidak boleh beda lihat jam. Ini juga bodoh kan dia. Artinya kita jangan dia salahkan, kasihan ya. Tidak boleh, jangan sholat. Karena bilang Ustadz itu melihat matahari, jangan lihat jam. Astagfirullah, tidak begitu juga kaidahnya. Karena kalau mataharinya tidak terbit karena mendung Pak ya. Apalagi kita ini Indonesia selalu hujan. Bagaimana caranya? Tidak mungkin terbit mataharinya. Sudah terbit mataharinya, tapi tidak mungkin kelihatan. Baik, jadi bagaimana Bu pertengahannya? Jadikan saja ini patokan Pak. Jadi contoh, zawal itu tadi mohon maaf, saya tidak bisa tentukan. Ada namanya batas terakhir sholat duha. Apa itu batas terakhir sholat duha? Zawal. Apa itu zawal? Ketika matahari tepat di atas kepala manusia. Maka ketika tepat di atas kepala manusia Bapak Ibu sekalian, tidak ada bayangan di depan, tidak ada bayangan di kanan, di kiri, di belakang. Itu tidak boleh nih orang sholat duha. Karena orang sudah persiapan sholat zuhur. Itu mungkin ya Pak, saya tidak pernah hitung. Mungkin kira-kira Pak setengah jam atau 15 menit. Paling bagus kalau kita ukur. Tapi Pak berbeda antara satu hari dengan hari selanjutnya. Karena namanya pergeseran matahari. Jadi jangan bilang, kalau setengah 12 ini tidak bisa sholat duha. Tunggu dulu, tergantung. Siapa tahu zuhurnya mundur. Karena kalau zuhurnya mundur, bisa jadi setengah 12 masih bisa sholat duha. Tergantung zuhurnya Pak. Karena kan ada zuhur itu Pak, di bulan tertentu jam 11.59 azan Mi. Ada zuhur, misalkan sekarang itu 12 lewat 15. Betul ya Pak? Kira-kira begitu. Jadi tidak boleh patokannya jam. Dikira-kira. Jadi kalau dalam hadis, perhatikan Ibu, dengar di suaraku Bu. Jadi kalau dalam hadis Bu, 3 waktu yang dilarang sholat, yaitu apa? Setelah subuh sampai syuruk, ketika sebelum zuhur sampai datang waktu zuhur, kira-kira ya 30 menit 1 jam lah paling lama. Dan setelah sholat asar sampai datang waktu maghrib. Itu bahkan, perhatikan Pak, bahkan sebagian ulama mengatakan, ini perhatikan, ini perlu kita pelajari. Sebagian ulama mengatakan Pak, lebih baik kamu tidak kerjakan sholat sunnah di waktu yang diharamkan daripada kamu kerjakan sholat sunnah di waktu yang dilarang. Contoh Pak, kan tidak boleh orang, kan itu waktu yang dilarang sholat. Sedangkan misal ini Pak ya, mohon maaf ini cerita. Misal ada bapak toh sholat datang dari masjid yang lain. Dia tahu saya datang ke sini ceramah, maka setelah dia sholat di masjid yang lain dia masuk di sini. Kan mestinya kalau orang masuk masjid ada hadisnya Ibu, Bapak. Kata Rasulullah, janganlah kalian masuk masjid kecuali kalau kalian masuk jangan duduk kecuali kalian sudah sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya itu Pak? Tahiyatul masjid. Sekarang saya tanya, Pak, boleh nggak kalau ada orang masuk pas kajian saya, dan saya ini kajian subuh ini sekarang, dia masuk, dia tidak sholat tahiyatul masjid, dia langsung duduk. Terus ada orang sampingnya bilang, kenapa kau tidak sholat tahiyatul masjid? Dia bilang, saya tidak mau mengerjakan sholat sunnah di waktu yang dilarang. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh apa? Boleh sholat. Itu kalau sholat pasti boleh Pak, karena kan tahiyatul masjid. Yang saya tanya, boleh nggak dia tidak sholat? Saya kan begini Pak hadisnya tadi. Hadisnya kan kata Rasulullah, janganlah, Ibu dengarkan Bu, jangan dulu gosip di belakang Bu ya. Fokus sama saya dulu Bu ya. Pulangkah habis ini kita cari kah pasti ya. Bu, kan hadisnya tidak boleh duduk. Kalau dia masuk masjid, dia harus sholat berapa rakaat dulu? 2. Namanya sholat tahiyatul masjid. Makanya kalau kita biasa sudah ambil air wudhu mau sholat zuhur, datang kina sudah azan, lebih baik yang duduk dulu. Ya, sekalian niat tahiyatul masjid, sekalian juga niat sholat sunnah subuh, misal begitu. Atau kalau panjang waktu kayak saya tadi, masih ada 8 menit, sholatkan dulu 2 rakaat tahiyatul masjid, sholatkan lagi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Pak, kalau ada yang datang, lalu kemudian subuh, kajian subuh dia dari masjid lain, ya, dia tidak sholat tahiyatul masjid, dia langsung duduk, boleh nggak? Kenapa?
Karena waktu yang dilarang. Khusus untuk setelah subuh, sebelum zuhur, yang waktu yang tadi zawal, dan setelah asar, maka sholat tahiyatul masjid boleh tidak dikerjakan dengan alasan bahwa itu waktu yang dilarang. Paham Ki? Tapi Ustadz, kalau saya tetap mau tahiyatul masjid, berdosakah? Tidak, tidak berdosa, tetap dapat pahala. Tapi yang duduk Ustadz, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Apa pahala yang dia dapat? Pahala mengerjakan sunnah. Apa sunnah yang dia lakukan? Tidak sholat pada waktu yang diharamkan. Jadi dua-dua benar, dua-dua dapat pahala. Yang tidak benar, yang saling menyalahkan, tidak boleh. Iya. Yang sholat dapat pahala, yang langsung duduk dapat pahala. Kenapa? Karena dia duduk di waktu yang diharamkan untuk sholat. Maka Pak, Ibu tabe, untuk masalah sholat syuruk yang paling benar Pak, kalau Anda lihat di sini 6:05, jangan langsung sholat karena itu pas terbit, tunggu sedikit. Itulah yang kemudian Bapak istilahkan dengan kata summa, yang di dalam hadis Rasulullah SAW kemudian. Arti dari kemudian dia sholat, menunggu sedikit. Jadi kalau para ulama kita itu tidak sholat pas jam ini, sebagaimana di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ada juga jam seperti ini yang digital, kemudian dilihat jam 6:07 misalkan. Dia tidak langsung sholat jam 6:07, dia tunggu sampai jam 6:17, lewat 10 menit, lewat 5 menit, lebih aman Pak, daripada kita sholat di waktu yang diharamkan. Baik Pak. Nah, tadi jam 6 lewat berapa tadi? 6:05. Sekarang 6:19. Syuruk mini. Lewat mini syuruk Pak. Boleh maki sholat duha. Niatnya apa? Sholat duha 2 rakaat.